Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, dalam minggu-minggu terakhir atau katakanlah selepas Idul Fitri sampai sekarang ada kasus yang menyibukkan di dunia maya yang merisaukan umat Islam, yaitu kasus Az-Zaitun. Minggu terakhir Az-Zaitun sudah dipanggil oleh MUI, didatangi oleh Departemen Agama, bahkan polisi juga sudah memberikan warning akan ikut menyelesaikan kasus Az-Zaitun. Di televisi berhari-hari bahkan berkali-kali ada perdebatan tentang apa Az-Zaitun yang sebenarnya. Bahkan di Metro juga menginterview mbahnya Az-Zaitun, yaitu Profesor Dr. Abdus Salam Ki Panji Gumilang. Ada dua hal yang merisaukan umat Islam dengan cerita Az-Zaitun ini. Yang pertama, dia menampilkan ajaran Islam yang diyakini sebagai pemahaman yang sesat. Yang kedua, yaitu sikap Az-Zaitun yang meraup dana-dana masyarakat dalam bentuk-bentuk kegiatan maupun dalam label-label yang berbentuk yayasan. Dan semua tokoh-tokoh yang pernah terlibat itu telah mengakui dosa-dosanya di hadapan publik. Nah, yang menarik buat kita adalah sebenarnya yang seperti Az-Zaitun itu bukan hanya yang dipelopori oleh Ki Panji Gumilang gitu. Tapi ada lagi seorang netizen mengingatkan kita, sebenarnya Yusuf Mansur pun juga begitu. Dia juga menampilkan pelajaran agama yang nyeleneh, bahkan dalam tanda kutip bisa kita bilang sesat. Dan yang kedua, tujuannya itulah bagaimana mengumpulkan dana-dana dari masyarakat. Apakah itu bentuknya nanti namanya sedekah, ataukah namanya nanti paket surga berjamaah, apakah itu investasi, apa itu tabung tanah. Dan hasil kerja Yusuf Mansur itu telah menghasilkan banyak hal. Hotel City punya dia, rumah bisnisnya yang bentuk rumah warung steak and shake, atau dia punya hotel dengan cover-cover ya, mungkin tahfiz, rumah tahfiz Darul Quran gitu, atau ma'had tahfiz Darul Quran. Jadi sebenarnya Yusuf Mansur dengan Az-Zaitun itu sama gitu. Kita meminta kepada MUI dan kepada masyarakat supaya ini juga dibahas satu paket gitu. Jadi jangan dibahas hanya Az-Zaitun, sebetulnya ada lagi nih yang tidak kalah dahsyatnya, yaitu perilaku Yusuf Mansur. Cuma kalau yang pertama tadi itu telah menampilkan ajaran-ajaran Islam yang dianggap dari sudut fikih sesat, kalau Yusuf Mansur dari segi tauhid yang sesat gitu. Jumpa Nabi masuk ke kamarnya gitu. Itu sampai sekarang itu bicara sama Tuhan. Nanti Nabi antri mau ketemu dia di Yaumil Mahsyar gitu. Itu juga ajaran sesat. Tapi orang Islam karena ini mungkin dianggap belum sebesar Az-Zaitun gaungnya, ini dianggap sebuah perbuatan yang biasa gitu. Dan ujungnya sama. Bagaimana mengumpulkan pundi-pundi dari masyarakat. Jadi kita minta supaya dalam kasus Az-Zaitun ini juga diikutkan paket Yusuf Mansur gitu. Karena keduanya sama. Walaupun nanti dari daya jangkaunya tidak tahu nih mana yang lebih dahsyat ini. Kalau Az-Zaitun nampak ya wujud yang dibuat itu, misalnya mungkin ya ada orang kemana kok bisa punya pesantren dengan luas tanah 12.000 hektar misalnya.
Kalau Yusuf Mansur mungkin pesantrennya tidak 12.000 hektar, tapi pundi-pundi duitnya triliunan. Itu juga dari cerita-cerita yang dia khayal-khayalkan, yang dia karang-karang, yang dianggap itu ajaran Islam gitu. Sama sebenarnya. Karena itu, mumpung kasusnya lagi hangat di kepolisian, kita minta kepada masyarakat, kepada majelis ulama, supaya Yusuf Mansur dengan Az-Zaitun ini satu paket. Gitu. Dibahas dua-duanya. Supaya dia tidak petentang petenteng, terus-terusan mengelabui masyarakat dengan cerita-cerita palsu. Supaya dia tidak terus-terusan di tengah masyarakat dengan cerita-cerita bohong gitu. Cerita-cerita fiktif. Begitu tersangkut dalam kasus hukum, dia pura-pura nggak dengar gitu. Jadi sekali lagi kita minta kepada anggota masyarakat kita, masih ada yang sadar gitu. Sebenarnya bukan hanya Ki Panji Gumilang. Ki Panji Gumilang bisa kita sebut Mansur tua gitu. Atau kita bilang Jamaah Nur Khatib Mansur alias Sumansur ini Ki Panji Gumilang muda gitu. Ini wujudnya sama ini, sama. Daya hancurnya atau daya jangkau juga tidak kalah jauh. Tidak kalah jauh. Dan daya rusaknya juga tidak kalah parah gitu. Jadi kalau Az-Zaitun dituduh sesat gitu, mestinya yang dilakukan oleh Sumansur itu juga sama sesatnya gitu. Jadi dan demikian kita ya berharap sekali nih kalau ada data-data yang perlu disampaikan, kita tentu saja sangat bergembira untuk mengemukakan data-datanya. Jadi jangan kira ya di tengah masyarakat ini bukan hanya yang bermasalah dengan persoalan Islam itu Ki Panji Gumilang, bukan hanya Az-Zaitun gitu, tapi juga Yusuf Mansur dengan cerita-cerita bohongnya. Apakah dalam cerita, apakah tahfiz Quran atau ajaran agama yang dia karang-karang gitu. Ini tentu saja sebuah klausul yang membuat umat Islam di Indonesia ini sangat terluka gitu. Dan tidak boleh hal ini dibiarkan karena ini jelas merusak keyakinan beragama umat Islam. Kalau dengan hal-hal yang kita anggap dalam sisi fikih kurang terbiasa gitu. Kaum yang mengatakan ini bid'ah, orang dengan cepat dan sensitif gitu. Tapi bagaimana dengan kelakuan yang mengarah kepada syirik? Yusuf Mansur ini banyak berperilaku syirik. Coba aja ikuti YouTube-nya itu. Dia bicara sama Tuhan lah, Cuk. Lu tahu nggak, Cuk? Mana ada Tuhan bicara seperti itu? Kalaupun ada itu, yakin orang dia bicara seperti itu kafir itu. Nggak ada. Jadi, marilah kita ya dengan suasana yang masih hangat sekarang ini kita minta supaya dalam satu kegiatan ini dua kasus ini bisa tuntas diselesaikan di tengah masyarakat, yaitu kasus Az-Zaitun dan kasus Yusuf Mansur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.